Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Jumpa lagi bersama saya Tori Andromeda di Dialog Eksklusif ya. 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Madiun telah memberikan banyak sekali harapan dan juga perubahan sekaligus pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan berimpact pada masyarakat tentunya. Dan untuk memperingati 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Madiun, untuk hari ini saya siap untuk mewawancarai secara eksklusif Bupati Madiun Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol Pak ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan Bapak Bupati. Sama-sama. Nah, untuk hari ini merupakan salah satu hari yang mungkin cukup bersejarah. 4 tahun kepemimpinan Bapak Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati Pak Hariwur juga ya. Ada beberapa perubahan-perubahan yang pastinya juga terjadi di Kabupaten Madiun. Melihat kekompakan Anda berdua nih Pak, Bupati dan Wakil Bupati Madiun selama 4 tahun ini, apakah sudah menemukan match, sudah benar-benar berkolaborasi satu sama lain Pak untuk memimpin Kabupaten Madiun, tanah Mataram ini? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada semua pemirsa seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Terima kasih pertanyaannya, Mas Tori ya? Iya. Mas Tori atau Mas Andromeda? Tori Andromeda Pak. Mas Tori. Di kepemimpinan itu dibutuhkan keteladanan ke bawah. Artinya yang kita pimpin itu butuh suatu keteladanan. Artinya mulai dari awal pun yang namanya kolaborasi, tidak hanya kolaborasi saya dengan Pak Wakil Bupati, tapi kolaborasi dengan seluruh kepala OPD, kolaborasi dengan seluruh ASN, kolaborasi dengan kewilayahan maupun kolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di sini. Betul. Termasuk APH, termasuk semuanya. Nah, kolaborasi ini sangat menjadi syarat wajib untuk bisa memaksimalkan suatu tugas, program-program kerja, program-program semuanya. Artinya itu menjadi syarat wajib dari awal sampai hari ini pun itu kita upayakan, kita tetap terus berjalan dengan baik di antara semuanya itu. Berarti memang selama 4 tahun ini sudah cukup berjalan baik kolaborasi. Berjalan. Jadi ya. Ketika kita bicara tugas dan kewajiban, tentunya saling mengisi. Masyarakat itu ada ekspektasi yang sangat luar biasa. Kita yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar kita bisa memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Makanya saya tuh lebih sering ini sudah menjadi kewajiban pemerintah, sudah menjadi tidak hanya sekedar komitmen, tapi sudah menjadi prinsip. Semua yang tertuang di visi misi ini harus bisa tercapai. Nah, bisa tercapainya tidak hanya dari sisi pemerintah saja, tapi harus ada kolaborasi antara pemerintahnya dengan masyarakat. Betul. Nah, kalau kita ingat unsur berdirinya suatu negara itu kan ada 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah, yang keempat pengakuan dari negara lain. Nah, ini adalah menjadi satu kesatuan. De facto dan de jure ya. Artinya kolaborasi di sini menjadi syarat mutlak untuk bisa berjalannya pemerintahan dengan baik.
agar bisa rakyat juga merasakan apa yang kita perbuat. Ya. Tadi sempat membahas tentang visi misi. Selama 4 tahun ini Pak, sudah tercapai atau belum? Visi misi yang dari awal sudah direncanakan, sudah digaungkan, dan juga pencapaian-pencapaian yang sudah diraih. Ya, ada tahapan-tahapan yang sudah kita lalui. Awal mula pasti kita sampaikan bahwa visi misi di pemerintah Kabupaten Madiun ini aman, mandiri, sejahtera, berakhlak. Itu visinya. Ya. Dan ini seluruh masyarakat harus paham, harus tahu. Betul. Agar partisipatore masyarakat itu jelas sasarannya seperti apa. Nah, itu kita tuangkan dalam misi kita. Aman. Bagaimana rasa aman ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Pada dasarnya aman ini adalah kebutuhan dasar manusia, tapi kadangkala dirasa menjadi kebutuhan dasar itu pada saat situasinya tidak enak, situasinya konflik, baru merasa oh iya ya ternyata saya itu butuh aman, itu aman. Nah, itu kita lakukan, dan aman itu tidak datang dengan sendirinya, bukan untuk menciptakan suatu rasa aman itu bukan by accident, bukan, tapi harus by design. Harus ada upaya di dalamnya agar kita bisa memberikan kenyamanan, rasa aman. Sepakat. Dan itu akan membawa dampak ke seluruh program dan kegiatan lainnya, baik kegiatan sosial maupun ekonomi maupun lain. Dan ini kita upayakan, konstruksi yang kita bangun itu mulai dari pemerintah daerah, tingkat kecamatan sampai tingkat bawah. Nah, kolaborasi tadi dibutuhkan di dalam hal itu. Rasa aman bukan hanya menciptakan rasa aman bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga semuanya juga punya tanggung jawab untuk menciptakan hal ini. Dan ada indeksnya, ada indeks dari hari ke hari cenderung naik, dan ini larinya ke kesadaran semuanya, larinya ke kesadaran semuanya. Tantangannya ada, tantangannya hari ini ketika semuanya IT sangat luar biasa, media sosial luar biasa, ketika ada ketidakdewasaan di situ, ada ketidaksiapan dalam menggunakan teknologi itu akan berdampak kurang baik. Hari ini banyak yang mudah digerakkan dengan kebencian, sulit digerakkan oleh kasih sayang. Nah, kita antisipasi sampai sejauh itu. Bagaimana orang Madiun ini menjadi bagian masyarakat yang tidak mudah digerakkan oleh kebencian, tapi mudah digerakkan oleh kasih sayang itu tadi. Itu menjadi target kita. Sampai sedetail itu kita sentuh kita. Terus bicara yang kedua, kemandirian. Seperti kita tahu, kita ketika bicara masalah perekonomian, kita punya konsep ekonomi makro sendiri. Makanya itu yang menjadi sentuhan kita, karena menjadi tugas saya mewujudkan kemandirian di Kabupaten Madiun ini. Bagaimana pemberdayaan itu ujungnya di kemandirian. Nah, pemberdayaan inilah suatu pergerakan di masyarakat, bagaimana seluruh masyarakat ini berdaya. Ini kita lakukan baik dari sisi wisatanya, agrobisnis lainnya, dan agro kita jalankan semuanya. Pemberdayaan, indikatornya jelas. Nah, situasi sampai hari ini, karena memang kita pemberdayaan di depan, sampai infrastruktur itu harus mengikuti pemberdayaan. Nah, bukan infrastruktur yang bisa membuat berat pemberdayaan, tapi infrastruktur yang mendukung jalannya pemberdayaan menuju suatu kemandirian. Jadi tidak sebaliknya. Makanya ini satu pergerakan sampai di tingkatan desa, Kalau pakai indikator
desa, indikator desa. Di Kabupaten Madiun ini yang bikin saya merasakan senang. Bukan lain-lain, tapi dinyatakan oleh Pak Menteri tahun 2021 kemarin sudah tidak ada desa tertinggal lagi. Nah, tahun 2022 ini naik ke peringkat berikutnya, desa berkembang itu sisa 4. Oke. Yang lainnya apa? Maju sama mandiri. Itu bisa menjadi indikator. Nah, target kita di 2023 nanti sudah selesai, semuanya maju dan mandiri. Maju dan mandiri, dan sudah bukan lagi masuk dalam berkembang lagi, tapi maju dan sudah masuk. Mandiri, yang berkembang ya? Ini sisa 4. Ini sisa 4. Kalau kita bicara angka-angka, karena memang kita konsentrasinya kita lakukan seperti itu. Dan saya tidak boleh. Coba dilihat di Madiun ini antar desa itu disparitas, kesenjangan antar desa itu tipis banget, hampir sama antar satu desa satu dengan lainnya, pergerakannya sama, dan itu ya. Nah, itu memang ada intervensi dari sisi kita. Bagaimana kita menciptakan suasana ekonomi yang berbasis di kemandirian. Tapi kalau kita melihat secara indeks, secara kuantitatif nih Pak, secara angka ya, kalau untuk indeks pembangunan manusia sendiri, kemudian juga angka kemiskinan dan lain-lain di Kabupaten Madiun sendiri, secara angka apakah berubah cukup drastis atau ada beberapa perubahan-perubahan peningkatan perekonomian seperti apa yang terjadi di Kabupaten Madiun? Termasuk kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Jadi gini, tentunya saya dan Pak Wagub itu bergerak by data. Bagaimana start saya pada saat itu, angka kemiskinan kita berapa? Angka kemiskinan pada saat itu kita 12,56. 12,56. Ya. 2019 turun menjadi 10,34. 2020 kena kontraksi ekonomi karena pandemi COVID. Ini yang tidak boleh dilupakan. Pandemi COVID ini. Dan pada saat itu tatanan kita sudah baik, itu semua lini kena. Semua lini kena, begitu panjangnya pandemi COVID. Dan itu mempengaruhi semuanya. Iklim ekonomi, iklim sosial. Betul, apapun ya. Pengaruh semuanya. Dan pada saat itu, kita ketika di tingkat Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi itu minus sampai minus 5. Di kita bertahan minus 1,69. Luar biasa. Bertahan kita. Karena apa? Bukti dari kemandirian tadi secara ekonomi. Bertahan di situ. Ada pemberdayaan masyarakat juga yang sudah dilakukan juga ya. Kemudian untuk koordinasi juga Bapak sebagai AE1 Kabupaten ya, Bupati Madiun, bagaimana berkoordinasi dengan anak-anak buah Bapak, khususnya OPD terkait ya, untuk bisa mengimplementasikan program-program. Karena mungkin ada beberapa ASN atau mungkin OPD-OPD terkait yang mungkin salah mengimplementasikan dan juga bisa menerjemahkan program-program itu ke masyarakat. Sejauh ini seperti apa? Apakah sudah pas? Ya, itu menjadi misi berikutnya. Bagaimana aparatur pemerintahan ini menjadi aparatur yang profesional. Ketika kita bicara good governance, itu bisa jalan. Dan itu harus punya frekuensi dan persepsi yang sama. Samakan semuanya. Kalau sudah sama, akan memahami siapa melakukan apa, itu jelas. Dan saya dan Pak Wagub sudah tekankan semuanya. Artinya semua kinerja itu basisnya harus berawal dari data permasalahan. Artinya targetnya menjadi jelas. Masalah apa yang perlu diselesaikan, masalah apa yang target apa yang perlu ditingkatkan. Dan itu bisa diukur. Soal komunikasi saya tidak pernah membatasi. Saya tidak pernah membatasi dan saya bukan tipologi yang top down. Yang bukan tipologi top down artinya dengan perintah saja, dengan pasti saya juga ikut ngawal di dalamnya. Turun langsung ke masyarakat juga. Tidaknya ke masyarakat,
ke jajaran ASN Ya. yang staf sampai eselon 4 sampai gini, kita nyampe di situ. Ya. Supaya program-program yang dicanangkan oleh Bisa pemerintah, utuh. ya Bisa. itu bisa utuh ya. Ya, bisa Oke. utuh. Ya, Pak Bupati, kembali lagi kita membahas Kabupaten Madiun yang luar biasa luas sekali wilayahnya dengan berbagai macam potensi-potensi alam, sumber daya manusia yang luar biasa juga. Salah satunya adalah beberapa upaya-upaya pemerintah kabupaten juga untuk bisa menggait investor ya. Karena belakangan Kabupaten Madiun ini potensi investasinya menggiurkan dan cenderung besar ke depannya. Nah, percepatan serta kemudahan seperti apa yang bisa Pak Bupati berikan untuk menggait investor? Termasuk kemarin kita juga tahu ada beberapa potensi-potensi seperti Porang dan beberapa potensi-potensi lain. Apa yang bisa dijanjikan kepada para investor ini untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Madiun? Mungkin semuanya ingat ketika saya awal menjabat, saya lakukan koreksi semuanya. Sampai perizinan itu stuck sampai ada 6 bulan. Karena saya pun harus menyamakan persepsi dengan para investor dan lain sebagainya. Ya. Mikir saya, bagaimana investor ini masuk di Madiun, ketika dia sudah berjalan, dia juga bisa bertahan. Karena ketika katakanlah sudah masuk di Madiun kok tidak bisa bertahan, itu bagian dari reputasi kita juga. Ya, pasti. Iya kan? Pasti. Nah, makanya soal perizinan itu soal hak dan kewajiban. Ya, kita berikan perizinan, kita punya hak dan kewajiban. Investor juga punya hak dan kewajiban. Betul. Apa yang kita berikan, sampaikan ke investor, saya akan jalankan kewajiban saya. Apa? Saya yang akan jaga investasi tersebut. Termasuk apa yang akan diberikan investor kepada Betul. pemerintah kabupaten. Itu kita lakukan. Dan tentunya beberapa komitmen, beberapa contoh bagaimana tenaga kerja ini benar-benar menjadi bagian, investasi menjadi bagian solusi dari pengangguran. Investasi, dan itu pun belum semuanya. Larinya kemana? Banyak ke kemandirian. Oke. Nah, dari investasi aja tidak imbang ketika disandingkan dengan jumlah lulusan fresh graduate, katakanlah setahun berapa investasi. Hari ini mencapai 1.000, fresh graduate berapa? 3.500. Larinya tetap ke pemberdayaan. Tapi ini tidak boleh ditinggalkan. Lah, hak kewajiban inilah yang kita berikan. Bahwa pemerintah Kabupaten Madiun punya kewajiban menjaga investasi. Kita bisa menjaga kalau tahapan dalam investasi itu betul. Kalau sampai katakanlah tahapan yang dilalui salah, kita tidak akan bisa menjalankan kewajiban kita menjaga investasi tersebut. Termasuk kemudahan dan percepatan proses investasi itu terjadi. Betul. Betul. Artinya dulu banyak yang berinvestasi itu pakai metode pendekatan. Ya. Tapi kita rubah. Kita butuh penjelasan. Komoditimu apa yang mau dikerjakan? Betul. Nyambung dengan produk di Kabupaten Madiun, dengan hasil-hasil yang dari Kabupaten Madiun. Ya. Itu terus kebutuhan tenagamu berapa? Yang skill ataupun yang unskill. Itu harus kita petakan. Iya. Makanya enggak awur-awuran, makanya kita samakan resepsi. Alhamdulillah setelah itu sampai hari ini kita jalan, memang ada peningkatan yang luar biasa. Nah, itu yang pengen saya Peningkatan tanyakan juga, ini Bapak. karena apa? Kepercayaan. Trust ya yang diberikan. Sampai sekarang sudah berapa investasi yang masuk ke Kabupaten Madiun? Kalau dihitung berapa unit perusahaan ya banyak. Ya banyak. Nilai investasinya mungkin? Kalau nilai investasi itu per tahun sudah 1, sekian triliun. Luar biasa. Di Madiun. Nah, termasuk industri-industri yang butuh apa ya? Butuh safety tinggi. Iya. Nah, katakanlah begini, seperti bola untuk Piala Dunia. Nah, itu. Nah, Karena sekarang Kabupaten Madiun namanya semakin melambung sepertinya berkat adanya pabrik produksi bola Piala Dunia 2022 ya.
Apakah itu sebuah keuntungan juga bagi Pemkab atau malah justru menjadi challenge atau tantangan baru? Jadi begini, kita harus memahami bahwa itu pabrik yang punya time schedule tidak boleh molor, Ya. boleh mundur. Nah, kita harus mengisi, menjaga ruang-ruang tersebut. Ada momen yang terjadi karena ada Piala Nah, Dunia. pada saat itu diproduksi pada saat situasi COVID, sampean bayangkan. Nah, padahal itu masuk prioritas, situasinya COVID harus bisa seperti apa. Nah, tapi alhamdulillah jalan. Jalannya. Dan itu memberikan trust yang lainnya. Yang lainnya. Pabrik sepatu yang branded, yang merek itu di Madiun juga banyak. Banyak. Yang hampir rata-rata ekspor. Ekspor. Sampai ke mana saja Pak Bupati? Yang bola. Ya, bola dan juga Yang beberapa bola itu ke produk-produk seluruh dunia. seluruh dunia. Seluruh dunia. Yang awal yang kita launching itu mulai UK, Qatar, USA, banyak. Masuk semua ke Asia Timur, masuk semua. Luar biasa. Sepatu juga. Ya, sepatu ekspor ke Jepang masuk. Nah, kita pengen menyampaikan sudah. Kita akan berikan rasa aman karena aman ini menjadi visi kita. Aman yang dimaksud seperti apa nih Pak Bupati? Aman bagi masyarakat, aman bagi investasi, Investor. aman bagi investasi. Nah, kita akan lakukan. Saya kolaborasi dengan Pak Wakil Bupati dalam hal menjaga ini semua. Dan itu jalan. Oke. Pak Bupati, kembali lagi ke masalah angka Pak ya. Tadi sempat kemiskinan 12,65%. 12,65. Iya, 12,65%. 12,65. Kemudian sempat turun 11. Kemudian naik lagi karena kontraksi ekonomi karena pandemi Covid di 2020. Sekarang Pak? Jadi dari 12,56. 56. Bukan, Oke. 56 di awal kita jabat 2019 turun 10,34 2,2 Oke. digit. 2020 kena Covid. Covid langsung naik 11. Lagi 11. Nah, di poin 11. 2021 11. Nah, hari ini pertumbuhan ekonomi kita sudah 3,34. 3,34 pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi 3,34. Artinya itu nanti akan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Karena indikator pertumbuhan ekonomi itu jalannya mulai bagaimana daya beli masyarakat. Betul. Nah, daya beli itu berujung ke per kapita masyarakat. Terus bagaimana pengendalian kita terhadap inflasi ini. Ini yang menjadi konsentrasi kita semuanya. Dan bisa berjalan semuanya kalau suasana yang mulai aman, sampai visi misi aman, mandiri, sejahtera, sampai berakhlak. Visi pertama sama visi keempat harus berdampingan, yang sama berakhlaknya. Jadi soal indeks kesalahan sosial, bagaimana orang-orang ini punya kesadaran sendiri bahwa kita hidup di Indonesia, kita harus punya toleransi, kita hanya punya seperti itu. Kan tetapi keyakinan di tiap agama harus kita tingkatkan. Karena harapannya saya, kita harus punya prinsip work hard, play hard. Bekerja keras dan juga berdoa yang kuat. Pray hard ya, bukan play hard. Pray hard. Jadi usaha dan doa itu juga harus seimbang begitu. Kalau digandengkan seperti itu. Oke. Pak Bupati, kunci keberhasilan dalam membangun sebuah daerah, khususnya Kabupaten Madiun juga pastinya harus berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk juga peran DPRD. Nah, bagaimana Pak Bupati juga bisa menjalani komunikasi tersebut agar tujuan pembangunan ini juga bisa tercapai? Hampir sama seperti teman-teman di OPD. Untuk DPRD sendiri, apakah selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa mengimplementasikan program-program pemerintah kabupaten juga dengan baik kepada masyarakat? Pemkab, DPRD, eksekutif, legislatif di Madiun ini adalah kemitraan. Bagaimana dua pihak ini
saling mengisi karena ini menjadi amanah undang-undang juga. Ya. Bagaimana kewenangan yang dimiliki DPRD, mulai bagaimana di perihal pengawasannya, budgetingnya atau lainnya, itu berjalan, berjalan. Dan ini kita rumuskan bersama-sama, kita bersama-sama. Nah, makanya masuk tadi kebersamaan yang kita bangun itu kebersamaan semuanya, kebersamaan semuanya. Dan saya enggak memberikan penjelasan karena memang kita menjadi prinsip dasar kita dalam bekerja ya. Yang pertama, service komitmen melayani. Ini memang betul-betul harus dijaga. Kalau ada orang pengen dilayani, jangan dianggap mereka butuh kita, jangan. Itu esensi service komitmen pelayanan. Tapi orang yang datang inilah orang yang akan membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat. Itu prinsip dasar pola pikir, hatinya harus seperti itu. Seluruh ASN dimanapun berada. Yang kedua itu kebersamaan. Nah, kebersamaan ini penting, kebersamaan antar semuanya. Yang ketiga maksimal dalam bekerja, excellent in service. Berikan yang kita miliki itu yang terbaik, yang terbaik. Nah, ini harus menjadi menjadi perilaku kita. Nah, kalau soal kebersamaan dengan DPRD, kemarin saya barusan tanda tangan soal lampu yang nanti rencananya di Kabupaten Madiun targetnya 2023 selesai, bulan Juli selesai, itu kita pasang 7.400 titik APJ dengan skema KPBU. Skema KPBU ini pertama kali berjalan di Kabupaten Madiun. Kerjasama pemerintah bersama dengan bisa berjalan swasta. Ini karena kolaborasi yang bagaimana peran DPRD, bagaimana peran pemerintah daerah. Termasuk dengan perusahaan swasta. Kalau sudah punya output seperti itu berarti jalan. Termasuk melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta. Otomatis swasta bisa masuk karena ada kolaborasi. Ada hubungan yang bersama-sama, hubungan yang tidak saling menjatuhkan. Ya. Itu yang terpenting. Berarti poinnya memang kalau sudah outputnya ada, berarti inputnya juga otomatis mengikuti. Berarti poinnya sudah melakukan kerjasama. Kalau hasilnya KPBU sudah saya teken MOU-nya sudah tanda tangan perjanjian kerjanya, berarti itu menjadi output yang akan dilaksanakan dan itu hasil kolaborasi. Oke. Pak Bupati, masa kerja Bapak kurang lebih tinggal setahun lagi. Dengan berbagai macam dinamika yang terjadi di pemerintah Kabupaten Madiun juga yang terjadi di masyarakat juga, inovasi-inovasi apa yang nantinya akan dilakukan untuk mengejar mungkin ada beberapa ketertinggalan dan juga mempertahankan pencapaian yang sudah bagus, apa yang akan dilakukan 1 tahun ini? Skema yang kita pakai itu sudah menghasilkan. Bagaimana skema di pemerintah daerahnya, di OPD-nya, bagaimana skemanya membangun Kabupaten Madiun dari desa, jalan dua-duanya. Dan tentunya ada yang harus kita koreksi, harus kita sesuaikan dengan situasi hari ini, dengan ancaman hari ini. Nah, kebijakan itu harus relevan dengan situasi hari ini, dengan kearifan lokal kita semuanya. Nah, hal-hal yang sudah terbukti baik tentunya akan kita pertahankan. Nah, bicara inovasi itu harus sesuatu yang real, bukan gagah-gagahan. Inovasi itu harus yang real, yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan, yang bisa meningkatkan suatu kinerja. Inovasi tidak hanya berbasis di IT saja, karena kalau kacamata kita buka, ini kita bicara warga masyarakat Kabupaten Madiun dalam satu desa yang bisa katakanlah meraih IT ada berapa, yang nggak bisa ada
berapa. Artinya pelayanan inovasi yang kita berikan yang sudah pakai yang sudah membutuhkan IT yang dalam arti untuk kecepatan kita berikan. Tapi yang manual untuk masyarakat yang tidak bisa meraih karena dia memang harus justru kita jemput bolanya atau dia datang tetap dengan pakai manual, itu pun akan kita pertahankan. Oke. Termasuk upaya-upaya pembangunan dalam bentuk yang lain, karena sekali lagi seperti yang tadi sempat kita bahas bahwa pembangunan tidak hanya selalu infrastruktur, tapi juga pembangunan sumber daya manusia, betul, pendidikan, perekonomian dan lain-lain. Sepakat, Pak? Memang. Ya. Jadi banyak makna yang hari ini berkembang. Dipikir pembangunan itu hanya infrastruktur, hanya bangunan saja. Tapi di situ ada bagaimana kita bangun ekonomi, bagaimana kita bangun kondisi sosial kita, bagaimana kita bangun SDM kita, IPM-nya menjadi indikator, bagaimana kita menyiapkan generasi ke depan. Intervensi ini yang infrastruktur menjadi penunjangnya ini. Bagaimana katakanlah kita ekonomi supaya bisa maju, ya sudah, infrastruktur akan menjadi pendukung. Di dalamnya pemberdayaan ya sudah, kita ngikuti infrastruktur pemberdayaan harus ramah terhadap ekonomi masyarakat, ramah terhadap UMKM, ramah terhadap kaki lima. Nah, itu dia. Ramah terhadap, nggak terus katakanlah tidak ramah. Padahal hari ini masih kita berikan kesempatan semuanya sampai APJ. APJ lampu yang tahun depan mohon doanya mudah-mudahan bisa langsung nyala. Targetnya apa? Satu, turunnya angka kriminalitas. Yang kedua, turunnya angka kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, bagaimana jam kerja masyarakat di ruangnya masing-masing, baik itu ruang private maupun ruang publik, itu bisa terdorong oleh situasi. Tidak jam 7 sepi, tidak jam 8 sepi, tapi dengan adanya lampu ini, maka ruang atau waktu untuk berkegiatan akan semakin panjang, jam kerjanya akan panjang. Termasuk perputaran roda perekonomian juga akan lebih panjang begitu. Ya. Jadi intinya ya, untuk apa selalu infrastruktur, tapi juga tidak mengajak keterlibatan masyarakat, khususnya UMKM, Pak. Tapi infrastruktur juga tidak bisa kita tinggalkan. Betul. Tapi ada skala prioritas nih. Ya. Ada yang lebih diutamakan ya. Oke. Pak Bupati, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk bisa berbincang hangat di hari ini. Tapi mungkin saya ada pertanyaan bonus, Pak. Pertanyaan cepat saja. Satu kata untuk Madiun. Kabupaten Madiun. Harus luar biasa. Harus luar biasa. 3 kata bahkan. 1 kata pun tidak cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro SOS sudah memberikan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan Jawa Pos Radar Madiun. Semoga kedepannya sisa waktu 1 tahun ini pemerintahan Bapak juga masih bisa terus mengejar beberapa hal yang memang harus diraih, harus dicapai, dan ya kita akan tunggu seperti apa nanti Pak Bupati akan terus memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Terima kasih, selamat 4 tahun kepemimpinan Bapak. Ya, terima kasih. Dan pastinya untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, terima kasih banyak juga sudah berkesempatan untuk menonton dialog khusus kita, dialog interaktif kita, spesial bersama dengan Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputro SOS ya. Dan pastinya simak terus tayangan-tayangan eksklusif dari Jawa Pos Radar Madiun di berbagai macam portal-portal digital kita, di YouTube khususnya di Radar Madiun TV. Saya Tor Andromeda pamit, terima kasih banyak untuk semuanya, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain yang lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.